وإنك لعلى خلق عظيم. الآية المعنى والله أعلم بمراده. ولذلك قال نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Al-Hadir. Mohon untuk diaminkan ibu bapak. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ikutin ibu, ikutin. Allahumma inni, bukan amin, turutin. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Doa apa bu? Doa ke kamar mandi. Kebetulan saya belum dikasih makan sama Bapak RT. Lulus. Walhamdulillahi rabbil al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para kesepuhan, bini sepuh. Wabil khusus al-mukarram wal muhtaram DKM Al-Hidayah Bapak Ustaz Edo, DKM Musholah Al-Ikhlas Bapak Ustaz Syahrul Gunawan. Apa Ivan Gunawan? Syahrul Kamal. Terkhusus Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Endom, Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Jumroh, juga Ketua Majlis Ta'lim Qurratun Nisa dan Majlis Ta'lim Raudatul Jannah. Kita doakan mudah-mudahan segenap para alim ulama, guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, umur yang barokah, rezeki yang barokah, ditambah-tambah istiqamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, minal a'la ilal adna. Bapak Lurah hadir? Enggak ada. Bapak RW, Bapak RT, Masya Allah, luar biasa Bapak RT. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur. Perangkat desa yang paling capek yaitu R. Turun BLT datang ke R, datang BLT datang ke R, hilang mobil datang ke R, hilang kambing datang ke R, anu air nuhnuti heula datang ke R, anu ngaruruhana R. Bukan saya RT, ibu-ibu yang pakai tiung hidung itu. Kita doakan Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Hasan sebagai RT 008 Saras 005. Saya yang gak sungkan-sungkan dengan beliau 15 tahun yang lalu bersama beliau. Betul tadi sampaikan bahwa saya satu panggung seni Islam, yaitu dengan ritmenya, yaitu jalurnya adalah Burawis. Oh Marawis. Oh udah ganti salah Marawis ya. Karena beliau senior, saya junior. Kalau bagi-bagi gaji itu suka lebih duluan gitu. Makanya saya keluar dari grup Marawis penting saya ceramah lah. Amplop sorangan bayi. Segenap para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, anak-anakku sekalian, warga masyarakat perumahan Permata Mutiara Maja, BTN nya bu ya, bayar tapi nyicil. Klaster Sapir 2. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga wasilah sababiyah kita kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengadakan satu peristiwa yang luar biasa, peringatan Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadikan wasilah turunnya rahmat kasih sayang Allah. Amin.
maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam senantiasa tercurah terlimpah kelimpahan alam semesta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, min jumlah kita sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauh ujung anggang gitu yang ngalut ngengkung ngapan dalut nubat-nubatnya tampingkan hati. Jauh-jauh saya datang ke sini dari rumah tidak lain dan tidak bukan niatnya untuk silaturahim juga idhoful surur dengan harapan mudah-mudahan pulang dari sini dapat amal. Sentimen amat sih. Kalau sudah dapat amal pasti pulangnya dapat doa, duit. Kalau sudah dapat doa pulangnya suka banyak dulur. Kata duit baik lah pemajikan saha sih. Ngomong-ngomong ini pengen yang panjang atau yang pendek? Panjang. Pengen yang keras atau yang lemes? Keras. Pengen lama atau sebentar? Lama. Sambil berdiri atau sambil duduk? Ada yang mau berdiri, luar biasa. Warga masyarakat Perumahan Permata Klaster Sapir 2, luar biasa ibu-ibunya. Pengen yang panjang, keras, lama sambil berdiri. Ngajinya boleh. Kalau begitu permintaan ibu-ibu saya berdiri. Kelihatan bu, kelihatan. Ganteng apa enggak? Kasih papan tek. Lumayan be ingin siunan berit. Ini udah sesuai dengan mumpung ini. Ini ngomong-ngomong pengen sampai jam berapa ibu? Jam 1. Luar biasa ibu-ibu di sini pengajiannya rajin nggak bohong. Ini ngaji pejam hiji sama sahabat di maihan kiai. Ngaji mah nggak usah lama-lama ibu, nggak usah lama-lama bapak. Yang penting malakatun rosiatun karena hati malakat balik menang. Ilmu manfaat. Berkat. Tadi makhluk aina berkat, aina ngomong sok. Iya benar. Nanti baru PT. Kalau berlagak proyek di PT ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya dikasih tema sama panitia, luar biasa temanya. Kalangan kursi. Gua masalah pada kain ya. Ya, minggu. Orang. Meneladani curi tauladan Nabi kemana itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan ibu dapat taufik hidayah untuk menyampaikannya. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiap tahun kita mengadakan peringatan Maulid Baginda Nabi. Tiap tahun kita mengadakan peringatan Maulid Baginda Rasul. Ada yang berkorban harta, ada yang berkorban tenaga, ada yang berkorban pikiran ayah. Bahkan anu tuh mikir-mikir acan ayah. Anu tuh mikir-mikir acan ayah. Mana jelema? Oh, eta. Saya percaya warga masyarakat Sapir 2 ini luar biasa kompak. Alhamdulillah. Masya Allah, kesan pertama tapi begitu mendalam. Berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban pikiran untuk mewujudkan peringatan Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbul pertanyaan, apakah ini hasil apa enggak? Pahala memperingati Maulid Baginda Rasulnya hasil apa enggak? Hasil enggak pahalanya kita mengadakan peringatan Maulid Baginda Rasul, hasil apa enggak? Hasil beda. Hasil cina. Jawabannya kita lihat satu keterangan ulama.
Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dalam satu maqalahnya, wa'lam annal i'tina'a bi maulidihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika yahsulu bi itmami ta'am wa qiraatul Qur'an wa dzikril qasaidi nubuwiyah. Ngerti apa itu? Ngerti apa enggak? Sama saya juga ngerti. Artinya bisa hasil peringatan maulid baginda Nabi, bisa hasil peringatan maulid baginda Rasul, yaitu dengan 3 perkara. Berapa Ibu? 3 perkara. Berapa Pak? 3 perkara. Kasih tahu jangan. Marah apa mual? Ngambek apa mual? Ngambekkan apa mual? Ih, mual kenapa ya? Yang pertama, awas, bisa hasil peringatan maulid baginda Rasul. Yang pertama, diit'ami to'am, artinya menyediakan makanan, menyediakan minuman. Ada makanannya, ada minumannya, ada. Bapak-bapak ya kopian ayah, ibu-ibu ya susuan ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu ya susuan dulu. Masya Allah, tabarakallah. Kata panitia, taat alhamdulillah. Kakarak kadaharin baik mah, kakarak minuman baik mah, tah kakarak ala kadar. Lupa kopi, caun cai, dapras dapros ranginang rangining papais lapis bugis. Alhamdulillah bisa diakeun, alhamdulillah. Cing, abdi mau nanya nih sama para jamaah khusus para panitia. Ieu bakakakna aya apa eueuh? Bakakak panggang ayamnya ada enggak? Awas warga masyarakat bermata sambil dua, ketika maulid datang, ketika maulid dilaksanakan, wayahna bakak mah ulah sampai ulah sampai ditinggal. Nah, apa sebabnya? Bakak dalam acara maulid baginda Rasul hukumnya wajib, tapi wajibnya menurut adat. Takul adat adawah. Eta lamun muludan Allah bakakak eta sok pisengit tukang ceramah okay? Daripada kula pasya jeung pamajikan di imah manikeun ayeuna kula pasya jeung panitia. Bakakak teh diibaratkan seperti yaitu lagu kebangsaan. Pengen tahu lagunya pengen? Pengen tahu lagunya pengen? Bakakak di manakah ini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bakakak, di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Mohon pada panitia, bakak dekat jangan kemana-mana. Sekalian kuehnya masukkan ke mobil saya. Bakakak, kemanakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih anak TK. Masya Allah, tabarakallah. Datang ibu-ibu ke seorang ustadz, saya nggak punya duit buat beli bakakaknya, tidak punya duit buat beli tongkolnya, tidak punya duit buat beli tempenya. Apakah ada satu perkara yang dapat menghasilkan pahala memperingati maulid baginda Rasulullah SAW tanpa menggunakan uang? Ada apa enggak? Ada. Kata Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, bisa hasil memperingati maulid baginda Rasulullah SAW Qiraatul Quran, dengan membaca Al-Qur'anul, Nah, mumpung sekarang itu bulan Rabiul Awal, masih dalam suasana bulan Maulid, kita baca Al-Quran 1 hataman 30 juz, niatkan kita baca Quran untuk memperingati peringatan maulid baginda Rasulullah SAW, maka yakin pahalanya akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak datang ke Ustaz, boro-boro saya baca Quran juga nggak bisa. Emang dulunya bagaimana Bapak?
Dulu saya masih kecil, orang mah pada ke majlis taklim, gaji Quran saya mah malah main FF, main Mobile Legend. Orang mah pada pesantren, saya mah kalau main slot. Di sini ada yang main slot, ada. Nah, ketahuan orang main slot, nah biasanya jidatnya itu jenong, jidatnya cekok. Ya kalau kalah, anjing, aing ereh. Eta tara nanti tepat kumena sampai 10 kali eta tara mata tekok benar. Wahai generasi muda, anak-anakku, jangan main F, jangan main Mobile, jangan main sal, mending antarkan sama ibu-ibunya ke pondok pesantren supaya ngaji. Insya Allah barokah, amin ya Allah ya Robbal. Baca Quran susah, tanya itu sama Ustadzah Pundok, luar biasa diantar ketemu sama saya ngajar Al-Qur'an. Di sini ngajar Al-Quran juga, Bu. Ngajar Al-Quran juga susah. Luar biasa. Saya punya pengajian di rumah ibu-ibu. Itu yang ngajinya remako, remaja kolot. Remangi, remaja ini. Eta pecahan ini, masya Allah, bawana hayang marah biar Pak Eta. Hayang marah, harus super sabar. Nih tadi nih. Nah kita turunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ikuti nih. Ghairil maghdubi. Ghairil. Beres-beres. Terus pindahkan surat Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Silahkan ikuti nih. Wa min syarrin mattasatinaqad. Naffatsati mattasafi. Naffatsati mattasafi. Naffatsati mattasafi. Mata ini mata ustaz. Enggak. Ada yang begitu ada. Susah kita belajar Al-Quran tadi sama ahlinya. Maka kita rutinkan di sini ada tasir Al-Quran insya. Kata bapak-bapak tadi, apakah ada satu perkara yang dapat menghasilkan peringatan maulid baginda Rasulullah SAW tanpa kita membaca Al-Quran? Ada kata Syekh Nawawi di saat memperingati maulid baginda Rasul. Yang ketiga, wa dzikril qasaidi nubawiyah, yaitu dengan membaca al-barjanji. Di dalamnya ada mahalul qiyam, ada marham. Masa orang sini marhaban gak bisa? Masa marhaban gak tahu? Betul-betul. Siap jemput syafaat Rasul, siap. Siap jemput barakah Rasul, siap. Yuk kita baca marhaban walaupun sedikit. Marhaban ya marhaban. Semuanya. Ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban ليس أزكى منك أسمان قلت يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا
buat tim Qasidah Asy-Syifa, berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa, tubuhannya udah sempurna, udah bagus, vokalnya udah juga bagus. Masya Allah. Opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong, gemblong-gemblong, dapos. Apa itu? Ya dana, muedan, ditembak di lantai, dibawa ke imajina. Opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong, opak-opak gemblong-gemblong, dapos. Apa itu? Berikan tepuk tangan untuk grup Qasidah Asy-Syifa, luar biasa. Sekalian promosi, apabila ibu-ibu, bapak-bapak yang hendak mengadakan walimah nikah, walimah perceraian, bisa mengundang langsung tim Qasidah Asy-Syifa. Gratis, bangun pesimah. Awas nih kalau ada yang manggil, saya promosi 5% ya. Hubungi ke Pak RT. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus merasa bahagia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hati kita masih dibuka oleh Allah, masih dihujani dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau mengadakan acara peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Orang yang dibuka hatinya mendapatkan hujanan hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau mengadakan peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tanda orang tersebut masih ada butir-butir mahabbah, masih ada butir-butir cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika orang cinta kepada baginda Nabi, kata baginda Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang cinta kepadaku, kata Nabi, akan dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaku nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi sebaliknya, ketika ada orang yang membid'ahkan maulid, yang mengharapkan maulid, artinya dia masih tertutup hatinya di taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadakan peringatan maulid baginda Nabi. Yang tertutup hatinya dari taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan peringatan maulid baginda Rasul, tanda orang tersebut hatinya tertutup dari butir-butir mahabbah cinta kepada baginda Nabi. Betul? Benar? Bagi hakikatnya dia benci sama Nabi, enggak suka sama Nabi. Betul enggak? Masya Allah, tabarakallah. Maka orang yang benci sama Nabi, siap-siap kulit perut jadi hamparan neraka jahanam ya Allah. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Saya mau tanya di sini, ada yang bid'ahin maulid ada enggak? Yang mengharamkan maulid apa ada enggak? Masya Allah, zaman sekarang awas, ada radio namanya Radio Roja, televisi Roja. Suka dengar? Yang suka dengar radio itu ada namanya Radio Roja, televisi Roja, itu gembongnya Wahabi, basisnya Wahabi. Awas, jangan salah channel, jangan salah siaran. Mereka berani mengatakan bahwa maulid bid'atun munkaratun la aslalah, bahwa peringatan maulid tidak ada dari sononya, peringatan yang bid'ah munkarat, peringatan yaitu bid'ah yang keji. Bahkan makanan yang ada di maulid, kata mereka, itu lebih rendah, lebih hina daripada seekor bangkai. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Mereka katakan, kenapa ngadain peringatan maulid baginda Nabi? Saya jawab, karena kamu tidak sadar adanya kamu dengan saya, karena ada sababiah adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam hadis kutsinya, laulaka lama khalaqul arda, tidak akan aku ciptakan alam semesta beserta isinya, tidak akan ciptakan saya, tidak ciptakan ibu-ibu, bapak-bapak, semua alam isinya, kalau tidak menciptakan nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa kita cinta sama pacar, kita cinta sama suami, kita cinta sama istri, itu tidak membutuhkan dalil. Tapi kenapa ketika cinta kepada baginda Rasul kita membutuhkan dalil?
Betul apa enggak? Benar apa enggak? Masya Allah, tabarakallah. Muludan dibidahin, tapi kenapa ulang tahun anaknya diadain dirayakan betul? Benar. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia serta. Lu pinter anak TK. Menurut ulama ahli tauhid itu lagu salah. Menurut ulama ahli tauhid itu lagu sesat. Kenapa? Karena hakikat umur itu bukan bertambah tapi berkurang. Betul apa enggak? Allah jatah umur kita di alam dunia 70 tahun. Kira-kira misalnya di sini ada umur 60 tahun, 11 bulan, 29 hari. Kira-kira berapa hari lagi itu mau menuju ke kematian? Tinggal 1 hari lagi. 1 hari lagi udah jangan dipantang. Kambing-kambing makan pete juga, jengkol juga, sayur melinjo. Kenapa? Karena waktunya cuma 1 hari lagi di alam dunia. Harus bagaimana lagunya? Ganti dong ibu, sesuai kaidah para ulama. Harus bagaimana? Pendek umurnya, pendek umurnya, pendek umurnya serta waspada, takut masuk ke neraka. Berikan tepuk yang meriah, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Nah, terus bagaimana cara untuk kita membantah, memutuskan mata rantai penyampaian dari kaum-kaum Wahabi yang notabene bahwa maulid itu adalah bid'ah? Awas ibu, bapak, saya kasih keterangan. Bukan oleh Anda semua di dalam kitab Nikmatul Kubro karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalamnya ada keterangan sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, salafun saleh mengenai yaitu keutamaan peringatan Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya sampaikan nggak sampai cukup sampai maghrib ini Pak DKI. Banyak luar biasa. Tebal kitabnya. Baru selesai kemarin ngaji sama guru di pondok pesantren. Cuma satu saya kasih penjelasan keterangan Syekh Ma'rufil Karfi. Apa kata beliau? Man haya'a ta'aman li ajli qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhara wa ta'aqara ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyarahullahu yaumal qiyamah maghfiratil ula minal nabiyyin wa kana a'la fi ala iliyyin. Ngerti apa enggak? Ngerti apa enggak? Awas dengerin. Man haya atau aman, barang siapa yang menyediakan makanan di akhir qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuan yaitu untuk mengadakan pembacaan al-barjanji singkudullah burdah, dikumpulkannya ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian dinyalakannya lampu kalau ketika peringatannya pada malam hari, kemudian memakai baju-baju yang bagus, menyalakan bukur, memakai wangi-wangian. Apa tujuannya? Takziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tujuan mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahullahu yaumal qiyamah minal firqatil ula minan nabiyyin, akan Allah kumpulkan kelak di akhirat yaitu pada golongan barisan yang pertama. Siapa barisan pertama? Yaitu golongan para nabi, di mana akan dibawanya oleh Allah wa kana fi a'la iliyyin, akan Allah tuntun ke surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi hakikatnya kita ngadain maulid pada hari ini yaitu kita sedang membuat jalan menuju surganya Allah Subhanahu. Apalagi ada pengajian ditambah barokah. Amin. Amin. Emang ada walimah yang ngadain maksiat? Ada. Walimah nikah ngadain dangdutan? Ada. Walimah nikah ngadain jaipongan? Ada. Walimah nikah ngadain layar tancap? Ada. Di sini masih ada. Enggak ada. Di belakang samperin yuk. La ilaha illallah. Bu, kalau di kampung saya walimah nikah masih ada layar tancap. Yang suka nonton layar tancap bukan hanya anak muda tapi termasuk nenek-nenek. Ini nonton layar tancap.
Berangkat jam 5 sore, sabulah nyekel sabak, sabulah nuntun incu. Ditanya ku pabudak nih, arek kamana nih? Nonton layar gancok. Jeung saha nih? Oh jeung incu. Panumpang bae menyai kudu untungan goblok. Ai kan bulan amat dipenting gak bisa aya orai kagut. Datang ke penontonan yang parkeun eta ti karena jeung incuna. Tolomo pengen layar tancap. Judul pertama yaitu film pendekar Gary Prima dan Kapten Bangku. Luar biasa. Gary Prima naik kudanya warna putih mengejar Kapten Bangku jahatnya pakai kudanya warna hitam. Hei pendekar tengok, jangan kau lari, akan aku bunuh membalas dendam atas kematian guruku. Tidak bisa, kaulah yang akan aku bunuh. Pengalaman apa enggak? Pengalaman apa enggak? Berarti ibu-ibu tahun 70-an. Judul kedua film Roma Irama. Roma Irama lagi naik kuda, luar biasa. Jeng 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 jeng. Roma Irama tembak sama pengantar company. Kena kakinya. Astagfirullah. Aku tertembak hari. Roma, kamu tertembak Roma? Iya, enggak lihat tuh, tembak tuh sakit sekali Hani. Hani, aku pengen duduk dulu Hani. Sakit Hani, aku pengen minum Hani. Di meja ada air apa? Enggak tahu tuh ada kaki 3 sama teh. Kalau susu ada enggak? Enggak ada Roma. Memang susu itu menjadi kesehatan ibu. Susu karena butun goreng, susu karena perut jelek, susu karena perut jelek. Yang bagus itu air putih. Ibu diminum bu, kak diminum kak. Air putih itu merupakan air yang sangat murah. Tadi itu diminum bu, kalau apa diminum pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sana dulu. Apa kamu masih haus? Iya tadi masih haus tadi. Ini lagi Romi. Alhamdulillah. Lanjut ibu lanjut. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita langsung ke tema. Jikalau kita berbicara akhlak mulia baginda Rasul, suri tauladan baginda Nabi begitu banyak Ustaz. Begitu banyak Pak, begitu banyak Bu, bahkan para ulama. Jikalau dahan pepohonan sealam dunia dijadikan pena, air lautan dijadikan sebagai tintanya, hamparan bumi dijadikan sebagai kertasnya, dituliskan akhlak baginda Rasulullah An-Mulia, maka itu tidak akan pernah cukup, bahkan dibatalkan lagi dengan jumlah air lautan yang sama. Tidak cukup Bu. Masya Allah, tabarakallah. Akan tetapi sebagian ulama menjelaskan akhlak baginda Rasul, keteladanan baginda Rasul di dalam kitab Al-Barjanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat-tawaddu'. Bukan jawabnya Allah. Kalau bacaan Al-Quran, jawabnya Allah. Kalau bacaan manaqib Rasul, jawabnya sallu alaihi. Ya, ulang lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal
الحياء والتواضع. Baginda Rasul memiliki sifat punya rasa malu yang luar biasa. Ada satu riwayat Rasul ketika naik ke atas Ka'bah untuk membentukkan yaitu kain kiswah Ka'bah. Rasul memakai gamis jubah, saat itu tertimpa angin. Tertiup angin, akhirnya betis Rasul kelihatan orang yang ada di bawah Ka'bah.